Jangan sampai marifat kita tidak melalui jalan yang tersirat. Apa yang dikatakan tersirat? Leburnya yang nyata, berdirinya yang hak. Jalan yang hak inilah yang dikatakan jalan tersirat. Jadi marifat terutama menghilangkan keakuan diri ini butuh jalan tersirat yang akan dipandu oleh mata batin ainul basirah. Jadi tidak mudah menghilangkan keakuan kita, harus ada dasar kodrat tersiratnya. Tidak boleh dengan keputusan marifat yang takhabur. Contoh marifat takhabur itu apa? Lenyap semuanya wujud satu sisi, lenyap semuanya maujud, maka bangkitlah wujud. Kalau hanya iktikad bisa menembus aras Allah, untuk apa gunanya ibadah? Untuk apa gunanya Al-Quran? Untuk alat pencari. Maka dari itu jamaah sekalian, kita harus berpikir dengan baik sebelum melakukan pekerjaan yang sangat bernilai ini. Menjadikanlah maujudun illallah itu tidak bisa dengan iktikad dan ma'rifat, tetapi harus dengan jalannya ma'rifat, yaitu ma'rifat yang menempuh jalan tersirat. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, kita akan mencoba mempelajari wawasan menghilangkan si wujud diri dan memunculkan sesuatu yang berdiri. Maujud harus sirna menjadi wujud, dan wujud kembali kepada rahasia. Bagaimana kita bisa melaksanakan penempatan itu? Salah satu yang akan menjadi topik kita pada saat ini adalah menghilangkan, yaitu sifat nyata keumatan dan memunculkan sifat nyata diri yang hak. Kalau kita memunculkan diri yang hak adalah si wujud diri. Wujud diri adalah diri sifat. Diri sifat adalah sifatku sendiri. Berarti sirnalah pengakuan, lahirlah yang berkalam, akulah Tuhan. Dalam menghindarkan takhabur pada ibadah, pengakuan ketuhanan ini tidak dipikul oleh umatnya, tetapi dipikul oleh kehambaan dirinya sendiri. Tajalli seperti ini kita harus tahu jalan tersiratnya. Kita harus mengenal jalan tersirat menghilangkan keakuan diri tadi. Itulah yang akan dituntun oleh ma'rifat. Mata batin Allah melihat proses hakikat yang dilakukan oleh sebuah diri, munculnya sesuatu yang berdiri dalam diri. Ibarat kita melihat seekor tikus keluar dari sebuah lubang, maka kita harus melihat lubang itu dari jauh, baru kita bisa melihat ada yang keluar di lubang tersebut. Artinya pandangan harus berdiri sendiri,
melepaskan kepemilikan hak dirinya, tinggallah hanya sebuah pandangan yang menyaksikan terjadinya perbuatan Allah pada dirinya. Yang mengamalkan semua itu adalah pandangan. Jadi mana yang dikatakan tersiratnya makrifat yang akan didirikan di kodrat tersirat di saat kita menghilangkan keakuan kita. Inilah yang selalu menjadi kendala besar bagi seorang ma'rifatullah. Kalau ma'rifatnya tidak menemui jalan, hanya berangkat dengan iktikat seorang umat, ini adalah kebatilan. Itu yang bersifat batil. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana melihat lau mahfuz yang terjadi dari perjalanan menghilangkan diri tersebut, diri keumatan. Apa yang dikatakan diri keumatan? Alam bergantung kepada nur, kodratnya jasad bagi diri. Semua hayat bergantung kepada zat rohani bagi diri. Semua batin yang memperlihatkan alam ini ada pada nyawa. Itu pun harus kita mengerti cara jalan tersiratnya. Bukan ma'rifat tanpa jalan tersirat. Ini harus benar-benar diperhatikan. Maka dari itu para hadirin dan jamaah semuanya, kita kembali mengingat sejarah atau jabariyah dari perjalanan inna lillahi pada sifat lau mahfuz yang bersifat kodrat ayat. Karena ayat menuju hayat, inilah ibadah, inilah amalan. Tapi kalau yang kodrat tidak menjadi ayat, bagaimana ayat bisa hidup tanpa hayat? Maka dia harus kembali kepada hayat. Berarti jasad harus kembali kepada ayat. Apa ayatnya jasad yang terlihat? Adalah aftar, alif yang nyata tersurat, yaitu alif yang nyata. Nah, kita ingat kembali wujud dan maujud. Bagaimana timbulnya alif ini awal kejadian? Harus kembali alif ini kepada awal kejadian lagi, yaitu dengan kembali. Dulu dia ada berupa kosong, dikatakan kosong dia ada. Setelah itu kita ingin membuat alif. Setelah menerima kekosongan, maka kita menulis untuk memulai membuat alif. Ternyata terjadi titik di atas kertas, berarti sudah ada wujud dalam kosong. Setelah ditarik ke atas jadilah alif, maka sesuatu yang berdiri, nyatalah dia. Apa yang nyata? Inilah rahasia yang terlihat. Alif aftar, sifatnya alam atau nyata, basmalah dalam kajian, bukan bismillah. Nah, di dalam kenyataan tadi, lahirnya dengan bismillah, kembalinya harus dengan bismillah, menghilangkan si wujud diri dengan diri yang hak. Karena tiga-tiga itu, mulai dari kosong sukun, mulai dari wujud titik, dan maujud berupa hayat bentuk, maka ini harus kembali. Bentuk hayat yang nyata aftar kembali menjadi titik, wujud kembali menjadi kosong. Dengan mengembalikan bismillah, hakum bali bismillah.
baru kita kembalikan ke dalam dengan tarekat. Alif aftar, dengan tarekan semua hak yang nyata lenyap di dalam wujud, yaitu ada, tapi hilang nama, hilang asma, yang hanya ada wujud. Itu titik. Dan titik hilang ke dalam kosong, lebur menjadi kosong, itu dinamakan sukun. Karena sukun itu adalah diri yang tersirat, yang disebut dengan kata ihsan. Kosong itu sudah menjadi diri yang sifat atau tersirat, dinamakan ihsan. Di dalam ihsan tadilah kita mendirikan sesuatu maujudullah, zat Allah, asal diriku jadi. Nah itu dia, zat Allah asal diriku jadi, dengan kekuatan Al-Fatihah. Dipanggil oleh bi alaihim, muncullah ta'alaihim, yaitu diri aftar. Kalau menenggelamkan, aftar hilang, maka muncullah ba'dal. Itu yang dikatakan sifat diri batin. Kalau dia sudah hilang, disitulah kamu berdiri dalam keihsanan Allah. Dan disinilah kamu ingin menghadirkan zatnya Allah sebagai asal dirimu jadi sebagai hambanya. Maka akan muncul sebuah kodrat, yang mana kodrat itu adalah kodrat Allah semata, bukan dirimu. Jadi kiat dalam menghilangkan diri harus punya tersiratnya. Apa tersiratnya? Kembali aftar kepada ma'dal, di jalan bilah. Kembali dia menjadi batinnya Allah. Itulah yang dikatakan ihsan. Di dalam kekosongan tadi sukun, itulah ihsan. Sukun itu ihsan, yaitu diri yang sifat, atau dikatakan batin. Jadi kiat dari jalan tersirat menentukan kebenaran sebuah marifat. Jangan sampai marifat terjadi tidak berdasarkan jalan tersirat. Karena tujuan marifat adalah memperjalankan di jalan tersirat, bukan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu tidak ada hak marifat, karena marifat adalah sebuah pandangan yang menyaksikan. Makanya butuh jalan tersirat. Begitu para hadirin dan jamaah, di dalam kita menjalankan masa ma'rifatullah kepada Tuhan. Menjalankan masa ma'rifatullah kepada Tuhan ini dibutuhkan suatu kebenaran. Kebenaran sebuah ilmu dibutuhkan dalil. Kebenaran dalil sebuah wujud dibutuhkan wali. Wali itulah maujudullah yang akan memberikan amanah kepada semua umat. Hati-hati memperjalankan diri harus dengan ahli diri. Tanpa ahli diri, diri tidak akan bisa bergerak dan berjalan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Selalulah kita mencari kebenaran dari apa yang ingin kita lakukan di jalan Allah. Jangan melakukan baru ingin mencari kebenaran, tapi carilah kebenarannya dulu, barulah kita melakukan. Ibarat sebuah berkata, berpikir dulu baru berkata. Jangan kita berkata baru berpikir. Begitu juga bermakrifat. Carilah jalan tersirat dulu,
baru bisa ma'rifat dimunculkan. Maka dengan ini para jemaah hadirin kaum muslimin dan muslimat, hal-hal yang bersifat tajalli ini betul-betul wajib diketahui jalan tersirat lebih awal sebelum ma'rifat memperjalankan. Ma'rifat adalah batin kabirnya Allah. Dia bisa memperjalankan rohani, bukan pandangan kita. Untuk itu para jemaah, jangan sampai apa yang dijalankan beribadah terbuat imbas kehidupan. Kehidupan yang membuat terjadinya kafir sindik, kekafiran rohani, membuat kehancuran hayat kehidupan diri. Maka dibutuhkan kebenaran tajallinya, yaitu jalan tersirat sudah ada sebelum ma'rifat berbuat. Begitulah kita. Kalau kita memang mentiadakan aku dengan jalan ma'rifatullah, maka walazina jahadu fitna laqadiyahum subulana. Ankabut 69. Bersungguh-sungguh di jalannya dulu, di jalannya, mencari jalan, bukan menciptakan jalan dengan pandangan, tapi mencari jalan yang hak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selamatkan dirimu dengan sebuah kebenaran. Mudah-mudahan ma'rifatmu sampai kepada Allah. Ma'rifatmu sampai kepada Allah, karena ma'rifat itulah yang terdengar oleh Allah. Kata-katamu tidak akan pernah Allah dengar, karena Allah tidak bersifat pada sifatnya manusia, tapi dia bersifat pada sifatnya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Tidak mudah menghilangkan keakuan diri kalau tidak ada dalil tersiratnya. Hak kembali bismillah. Kalau memang datang Allah berwujud pada sifat aftar zahir, maka Allah kembali kepada wujud billahnya, batinnya sendiri. Pulang pergi Allah, turun naik dengan Allah, af'al dengan Allah, la maujudun illallah. Kalau kita tidak bisa melihat jalan tersirat, semua akan sia-sia. Ma'rifat bukanlah suatu adab nekat, tetapi adab yang beriktikat.